Halo para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan kita akan melanjutkan kisah Hou Yuhao yang udah jadi semakin OP dalam donghua terbaik di muka bumi, apalagi kalau bukan Shaolin 2 The Unravel Tangsek episode 161. Tapi seperti biasa ya, izinkan saya untuk recap sedikit pada episode sebelumnya. Yuhao berhasil meyakinkan Kaisar Biru Perak untuk ikut dengannya pergi ke Akademi Shrek yang akan membantunya untuk menyembuhkan senior Tangya. Di perjalanan pulang, Yuhao dan Tang Wutong mampir ke salah satu kota di Kekaisaran Riwei. Di tempat tersebut diperlihatkan penduduknya sedang mengadakan ritual gelap sekte kultus roh suci, menumbalkan jiwa mereka untuk menjadi santapan pasukan para master roh jahat. Hou Yuhao bersama Tang Wutong muncul untuk mengacaukan ritual tersebut, membasmi para master roh jahat, dan berhasil menyelamatkan nyawa dari para penduduk. Namun bukannya terima kasih, keduanya malah diusir karena Akademi Shrek dianggap sebagai penjahat oleh penduduk Kekaisaran Riwei, sehingga mereka merasa tidak sudi untuk diselamatkan. Sementara itu, pasukan Kekaisaran Riwei yang dipimpin oleh Jushi tengah mengepung kota Shrek, mengajukan tuntutan agar segera menyerahkan Yuhao dalam batas waktu 10 hari. Kalau tidak, maka ia akan menghancurkan kota Shrek. Dalam rapat pavilion Dewa Laut, Yuhao mengaku sangat memahami rencana Jushi. Tujuan dari wanita itu sebenarnya bukanlah menginginkan dirinya, melainkan ingin agar bala bantuan Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo datang ke kota Shrek. Logikanya simpel, ketika seluruh kekuatan berkumpul di kota Shrek, maka benteng pertahanan wilayah Kekaisaran Dowling dan Xingluo akan melemah, sehingga dengan mudah Jushi bisa menaklukkan dua kekaisaran tersebut. Jadi alih-alih minta bantuan, Yuhao justru ingin mengirim surat kepada Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo agar tidak perlu datang ke kota Shrek dan fokus saja untuk memperkuat pertahanan di wilayahnya masing-masing. Sementara Hou Yuhao akan membantu penyembuhan senior Tangya bersama Bei Bei dan bantuan dari sang Kaisar Biru Perak. Setelah itu ia juga akan memulai pelatihan tertutup untuk membentuk inti jiwa kedua agar bisa menerobos Feng Hou Dolo, bertekad untuk bisa menjadi semakin kuat demi mengalahkan Kekaisaran Riwei. Waduh, makin pecah aja ya. Apalagi di preview kemarin diperlihatkan Ditian sempat mau ikut campur kan? Tapi seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Tonton di aplikasi resmi seperti WeTV ya. Tonton juga video ini sampai habis, karena di akhir nanti akan selalu ada apa? Ya, itu dia. Dan baiklah para kultivator, rekan daus sekalian, Shaolin 2 The Unravel Tangsek episode 161. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Proses penyembuhan Tangya akhirnya akan segera dimulai, ditemani oleh Hou Yuhao, Tang Wutong, dan tentunya Bei Bei sang kekasihnya, dibimbing dan dibantu langsung oleh senior Kaisar Biru Perak. Diperlihatkan sulur-sulur rumput biru perak menyelimuti tubuh Tangya, membentuk kubah biru perak, di mana Tangya hanya perlu menyerap kekuatan yang disalurkan oleh sang Kaisar Biru Perak melalui banyak sulur tersebut agar bisa memperbaiki roh pelindungnya. Yah, Yuhao mengingatkan bahwa roh pelindung rumput biru perak milik senior Tangya telah rusak parah akibat racun yang ditanamkan oleh sekte kultus roh suci, bahkan membuat kondisinya nyaris sekarat. Dalam prosesnya, Hou Yuhao juga membantu mempertahankan kesadaran Tangya dengan menyalurkan kekuatan spiritualnya melalui teknik Suantian. Proses penyembuhan memasuki detik-detik krisisnya. Yuhao mencoba menenangkan senior Tangya agar pelan-pelan menstabilkan fluktuasi kekuatan roh pelindungnya, karena kecepatan penyerapan yang terlalu terburu-buru malah akan bisa meledakkan roh pelindung dan membahayakan nyawanya. Demi meringankan penderitaannya, Bei Bei turut membantu. Ia adalah pemilik kekuatan roh pelindung naga tiran petir biru yang telah berevolusi sepenuhnya menjadi naga suci emas, yang mana dikatakan bahwa naga adalah leluhur dari seluruh monster roh. Jadi meskipun roh pelindung senior Tangya adalah rumput biru perak yang notabene-nya adalah roh pelindung jenis tanaman, tetap akan terpengaruh dan mendapatkan dukungan penuh dari naga suci emas milik senior Bei Bei. Dengan dorongan teknik Suantian dari Hou Yuhao dan di bawah dukungan cahaya naga emas Bei Bei, beban yang diterima oleh Tangya sudah jauh berkurang, sehingga tanpa ragu senior Kaisar Biru Perak pun segera menyalurkan kekuatan hidupnya secara masif. Tanah di sekitar pun hingga berdenyut hebat menyambut kelahiran kembali dari roh pelindung Tangya, di mana diperlihatkan rumput biru perak kembali tumbuh dari benihnya.
Masa kritis senior Tangya akhirnya telah sepenuhnya berhasil terlewati. Hal luar biasa pun terungkap bahwa menurut pengakuan dari sang Kaisar Biru Perak, Rob Lindung Tangya ternyata mempunyai garis darah sejati Kaisar Biru Perak yang sangat membantu dalam menyerap esensi dari energi kehidupannya. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa sebagai monstro berusia 190.000 tahun, waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi bisa bertemu dengan seorang manusia yang memiliki garis darah Kaisar Biru Perak merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan sekarang ia benar-benar sungguh telah memantapkan dirinya. Ia ingin setelah ini Yu Hao mengubahnya menjadi bentuk roh untuk kemudian disatukan ke dalam diri gadis ini. Juga untuk membantunya maju selangkah lebih jauh. Bebe pun tentu sangat berterima kasih sekaligus cukup terkejut karena ia tidak menyangka kalau Kaisar Biru Perak bersedia berkorban sangat banyak demi kesembuhan kekasihnya. Jadi tanpa bertanya dua kali, Ho Yu Hao segera mengeluarkan pedang sihir nekromansi untuk segera memulai proses ritual penciptaan bentuk roh. Singkat cerita, semuanya berhasil dengan lancar. Ia menjelaskan bahwa senior Tangya kini telah sepenuhnya pulih. Bahkan lebih dari itu, selain roh pelindungnya sudah diperbaiki, bentuk roh Kaisar Biru Perak pun berhasil menyatu dengan sempurna. Selanjutnya hanya memerlukan beberapa waktu sampai senior Tangya selesai melakukan retreat. Entah bagaimana cara membalas jasa sebesar ini, Bebe sampai ingin berjanji bahwa berkat bantuannya ini, ia rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk Ho Yu Hao. Akan tetapi jelas Ho Yu Hao menolaknya. Ia pikir mereka semua adalah bagian dari sekte Tang. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu sampai berterima kasih karena mereka akan selalu bersatu. Singkat cerita, setelah proses penyembuhan Tangnya telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu sampai ia benar-benar menyelesaikan retreatnya, sekte Tang akan kembali menjalankan tugasnya. Tang Wutong akan dikirim menuju ke Kaisaran Dowling, membawa surat yang telah ditulis oleh Ho Yu Hao untuk diberikan kepada Doulo Tianyang. Sementara untuk tugas mengirimkan surat menuju ke Kaisaran Xingluo akan diserahkan kepada Bei Bei. Sedang Ho Yu Hao akan segera memulai proses pelatihan tertutupnya. Yah, untuk membentuk inti jiwa kedua demi bisa menerobos titel Feng Ho Dolo. Di sisi seberang, Zhong Liwu kembali datang menemui Jushi secara pribadi untuk mendesaknya agar segera memberikan perintah penyerangan ke Akademi Shrek. Menurutnya tidak ada alasan lagi untuk terlalu lama menundanya. Memang apakah ada tujuan lain yang jauh lebih besar dari taktik penundaan ini? Atau malah jangan-jangan permaisuri Jushi tidak pernah berniat untuk menyerang Shrek karena takut? Namun tanpa memberikan penjelasan apapun, Jushi memperingatkan bahwa peran Zhong Liwu di sini hanya sebagai pengawas militer, bukan jenderal pasukan. Zhong Liwu sama sekali tidak berhak untuk mempertanyakan segala keputusannya. Jadi jika mau protes, silakan saja sampaikan langsung ke Yang Mulia Su Tianran. Dan jika memang Yang Mulia lebih mendengarkan Zhong Liwu, maka ia baru bersedia untuk mengubah taktiknya. Zhong Liwu yang masih nampak tidak puas pergi meninggalkan ruangan sambil mengingatkan agar permaisuri sebaiknya mempertimbangkan lagi dengan matang. Singkat cerita, pesan yang berisi informasi mengenai taktik pengepungan kota Shrek sudah sampai ke Su Tianran. Ia merasa sangat puas terhadap kinerja Jushi yang telah sukses besar memimpin pasukannya di garis depan. Bahkan telah berhasil menekan Akademi Shrek. Ia pun semakin yakin bahwa Jushi memang ahlinya taktik militer. Maka dari itu ia menyerahkan segala keputusan yang diambil di garis depan di tangan permaisuri. Dimana artinya ia lebih mendengarkan Jushi daripada Zhong Liwu. Scene kembali ke tempat Yu Hao. Ia masuk ke dalam ruang pelatihan tertutupnya di Pavilion Dewa Laut untuk memulai proses pemadatan inti jiwa kedua beratribut S Ultimate di Dantian. Menggunakan metode saling melengkapi Yin dan Yang. Kalau berhasil, maka kelak ini pasti akan menjadi peluang terbesarnya untuk bisa mengalahkan Di Tian. Kaisar Salju mengungkapkan betapa sulitnya langkah yang akan diambil oleh Ho Yu Hao. Ia menceritakan bahwa dahulu ia juga sempat mencoba teknik pemadatan inti jiwa kedua menggunakan metode saling melengkapi Yin dan Yang. Namun ia mengalami kegagalan sehingga membuatnya terpaksa kembali menjadi janin dan memulai kultivasi dari awal lagi. Jadi atas segala resiko yang begitu besar, Kaisar Salju dan jajaran bentuk roh lain kembali bertanya kepada Yu Hao, apakah akan sungguh-sungguh mau melakukannya. Namun Yu Hao memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Jika ia tidak mengambil resiko ini, apakah layak ia menerima kepercayaan dan kesetiaan oleh mereka para bentuk rohnya ini? Ia pun juga sangat yakin mampu untuk melakukannya. Hanya kecuali dirinya mati, ia tidak akan pernah gagal. Tian Meng sangat bangga mendengarnya. Ia memang tidak salah pilih orang. Yu Hao akan menjadi orang yang kelak akan mampu menantang posisi para dewa.
Selanjutnya, semuanya akan bekerja sama bahu-membahu untuk memadatkan inti jiwa kedua. Yu Hao meminta Adas, Xiaobai, Bingbing, dan Kaisar Salju membantunya untuk mengkondensasikan kekuatan jiwa pada tulang jiwa batang tubuhnya. Sementara, Lia dan Tianmeng akan diberi tugas untuk menjaga lautan mental dan menstabilkan inti jiwa pertamanya. Proses pun dimulai. Pertama-tama, tarik keluar kekuatan roh di dalam inti jiwa pertama. Sisakan hanya kekuatan mentalnya saja. Kemudian saat inti jiwa keduanya mulai terbentuk, kekuatan rohnya pasti akan langsung ditarik sangat kuat oleh jiwa pertama. Nah, tarikan tersebut sebisa mungkin harus ditahan. Karena jika dibiarkan, maka inti jiwa keduanya yang baru dibentuk bisa seketika runtuh. Diperlihatkan, Tianmeng memberikan instruksi kepada Yu Hao agar memutar inti jiwa kedua berlawanan dengan arah jarum jam. Perlahan saling menarik dengan inti jiwa pertama dan temukan titik kritis keseimbangannya. Di satu sisi harus perlahan-lahan memperkuat inti jiwa kedua, mencegah kekuatan rohnya tertarik ke inti jiwa pertama. Di sisi lain tetap harus saling menarik dengan inti jiwa pertama. Jika sepenuhnya terputus, maka inti jiwa kedua akan langsung bertabrakan dahsyat dengan inti jiwa pertama. Dampaknya bisa sangat mengerikan. Bisa meledak dari dalam saja sudah bagus, karena kalau sampai keluar, dikhawatirkan daya hancurnya bisa sangat berbahaya. Di luar pintu, Zhu Sanxi dan Yang Nanan yang sedang menunggu Yu Hao didatangi oleh Dekan Xianlin setelah merasakan fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa. Zhu Sanxi menjelaskan bahwa saat ini Yu Hao sedang melakukan pelatihan tertutup saat paling kritis untuk bisa menembus Feng Hou Dolo. Jadi ia harap Dekan Lin tidak mengintervensinya. Dekan Linker pun menebak bahwa Yu Hao pasti sedang mencoba untuk mengkondensasi inti jiwa kedua. Di tengah ancaman perang yang sedang terjadi, ia menilai bahwa Yu Hao ini terlalu nekat. Untuk itu ia akan segera memanggil tetua Xuanzi. Yah, karena memang situasi di kota Shrek sedang tidak baik-baik saja. Singkatnya, setelah dicek, tetua Xuanzi langsung tahu kalau Yu Hao sedang berusaha memadatkan inti jiwa kedua menggunakan metode saling melengkapi yin dan yang. Ia sudah menduga kalau anak tersebut pasti akan mengambil jalan ini. Jadi untuk memastikan keselamatan Yu Hao, karena sekarang merupakan detik-detik yang paling krusial, ia lalu memerintahkan Dekan Linker agar segera kembali ke Akademi Shrek dan bersiap untuk bertempur. Dentuman kekuatan es sampai merembet keluar pintu, menandakan kondisi Yu Hao yang memang sedang buruk. Yah, tepat sekali, di lautan mental Kaisar Salju mulai terlihat panik. Proses ini terlalu berat bagi tubuh Yu Hao, sampai-sampai menyebabkan lautan mentalnya nyaris runtuh. Situasinya bahkan lebih gawat dari saat pil meledak dahulu di Sekte Haotian. Tidak hanya Kaisar Salju, Lia dan yang lainnya pun juga punya firasat yang sama. Mereka sudah mencapai batas, bahkan sebagian besar sampai terluka. Di saat yang sama, Yu Hao masih mencoba berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan inti jiwa yang sudah terbentuk. Hanya saja tinggal menstabilkannya dengan inti jiwa pertama. Dan jujur, ini merupakan bagian tersulitnya. Kesalahan sedikit saja bisa membuat keduanya saling bertabrakan dan berakibat fatal. Dari pavilion Dewa Laut, ledakan kekuatan dahsyat meluap-luap ke udara hingga menembus langit. Dan di saat itulah bala bantuannya akhirnya sudah tiba. Kalian pasti ingat lah ya dengan pil naga dari tetua Muen yang diberikan kepada Yu Hao melalui tangan Long Xiaoyao. Di dalamnya terkandung sedikit esensi jiwa dari tetua Muen. Ia mengomentari jalan yang dipilih Yu Hao memang yang paling berat. Namun apa yang dilakukannya sejatinya sudah merupakan hal yang benar. Manusia yang ingin berhasil dengan metode saling melengkapi yin dan yang mempunyai tingkat kesulitan tertinggi. Jadi sebagai gurunya, tetua Muen bersedia untuk memberikan sedikit petunjuk. Ia menjelaskan bahwa inti jiwa 1 dan 2 masing-masing menyimpan rahasia. Bagai yin dan yang saling bersandar satu sama lain. Biarkan jiwa membara seperti api untuk membangkitkan kekuatan, dan biarkan yin selembut es yang menenangkannya. Temukan jalan tengah dalam keseimbangan yang sempurna. Saling melengkapi, membangun anak tangga menuju puncak. Ikuti matahari dan bulan dalam metode ini. Mata bercahaya memancar terang. Legenda pun tercipta. Setelah mendapatkan pencerahan tersebut, Yu Hao pun kini semakin paham. Maka dari itu, ia berniat untuk segera melanjutkan prosesnya. Ia memerintahkan Bingbing, Kaisar Salju, Adas, dan Xiaobai agar terus menuangkan es ultimate-nya ke dalam inti jiwa kedua. Lia ia perintahkan untuk menyanyikan lagunya untuk membantu menenangkan lautan spiritualnya. Terakhir untuk Tianmeng, ia ingin dibantu bersama-sama menuangkan kekuatan mental ke dalam inti jiwa pertama. Dan peringatan keras, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun dalam prosesnya, atau mereka akan gagal total.
Finally, semua terlewati dengan sempurna. Kedua inti jiwa kini benar-benar berhasil terbentuk dan sudah stabil. Namun Yuho mengatakan kalau ini hanyalah sementara. Ia masih belum bisa menemukan cara pasti untuk menstabilkannya secara permanen. Tetua Muen begitu mengapresiasinya dan mengaku sangat bangga terhadap pencapaian Hou Yuhao. Hou Yuhao menghampiri Tetua Muen yang sedang duduk bersantai di bawah pohon. Tidak menyangka kalau ternyata gurunya tersebut masih hidup. Tetua Muen menjelaskan bahwa semua ini terjadi berkat Yuhao yang menggerakkan kekuatan inti naga yang ada di dalam tubuhnya. Di situ terkandung secerca kesadaran spiritualnya. Berkat itu jugalah Tetua Muen bisa melihat muridnya yang telah melangkah sejauh ini. Kemudian dijelaskanlah mengenai asal-usul dari inti naga. Dahulu di masa mudanya, Tetua Muen berhasil menemukan sebuah reruntuhan kuno tempat ia mendapatkan inti naga tersebut. Dalam flashback diperlihatkan ia memanjat tebing curam dengan pemandangan kerangka naga raksasa. Secara tidak sengaja ia malah menginjak sebuah segel yang kemudian langsung memunculkan seekor naga merah yang mengamuk. Namun Prime Tetua Muen jelas tidak bisa diremehkan. Ia berhasil memukul mundur naga tersebut dengan cukup mudah mengandalkan kekuatan roh pelindung naga suci cahayanya. Sang naga telah kembali. Muen benar-benar menang telak. Pertempuran terlihat berat sebelah, di mana dengan cepat ia berhasil menghabisi naga merah tersebut, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dari hasil pertarungan barusan, Tetua Muen memperoleh kekuatan inti naga yang sangat dahsyat yang kemudian dipelihara di dalam tubuhnya selama 100 tahun. Baru kemudian terasa menjadi lebih lembut dan terkendali. Tentang apa yang terjadi berikutnya, Yuhao sendiri pasti juga sudah pernah sedikit mendengarnya. Tetua Muen bertarung sengit melawan Du Bisi, ketua sekte tubuh pada eranya. Meskipun berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi ia menderita luka yang sangat parah. Dalam keadaan mendesak untuk memulihkan diri, ia melakukan kesalahan dengan menyerap inti naga terlalu cepat dan tidak disangka akibatnya energi negatif yang selama ini tersembunyi merasakan kelemahannya dan langsung mendobrak keluar, menyebabkan sumber hidupnya mengalami kerusakan parah hingga pada akhirnya menghancurkan tubuh fisiknya. Ia kemudian menitipkan inti naga kepada teman lamanya, Long Xiaoyao, untuk nantinya diberikan kepada Yuhao pada saat waktunya sudah tepat. Hingga tibalah pada hari itu ketika Long Xiaoyao menekan Yuhao dan nyaris membuatnya hampir sekarat. Cara itu memang terpaksa harus dilakukan demi untuk menciptakan kekosongan di dalam tubuh Yuhao, agar kekuatan inti naga tidak cuma menyatu dengan kekuatan roh, tapi juga menyatu dengan garis darahnya. Ia juga memberitahu Yuhao bahwa sesungguhnya Long Xiaoyao bukanlah mas roh jahat, melainkan ia hanya pria malang yang terbelenggu oleh cinta tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar semua itu, Yuhao pun jadi lebih bersimpati dengan Long Xiaoyao dan berjanji kebaikan tersebut pasti akan ia balas suatu hari nanti. Terakhir, sebelum berpisah dengan Tetua Muen memberikan berkah kepada Yuhao, berkah yang bisa membantunya dalam menstabilkan dua inti jiwanya secara permanen. Scene berpindah jauh ke pusat hutan pertarungan bintang. Secara mengejutkan, Ditian panik ketika tiba-tiba ia tidak lagi dapat merasakan koneksinya dengan Hou Yuhao. Bahkan sempat berpikir, apakah jangan-jangan anak itu sudah mati atau sedang melakukan sesuatu. Dari kejauhan ia melihat secerca cahaya keemasan dari arah Akademi Shrek, dan tanpa buang-buang waktu lagi, ia langsung menggunakan kemampuannya untuk merobek ruang menuju Akademi Shrek untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Hou Yuhao. Xuanzi tengah menjaga dan menunggu Hou Yuhao menyelesaikan pelatihan mandirinya. Secara tidak terduga, jiwa spiritual Tetua Muen datang menghampirinya. Di sini ia hanya ingin berpamitan dan mengatakan kalau mulai saat ini ia telah benar-benar mempercayakan Akademi Shrek kepada Xuanzi. Dengan tatapan penuh keyakinan, Xuanzi meminta agar Tetua Muen tidak perlu khawatir karena sudah lama Akademi Shrek selalu berada di pundaknya. Setelah puas dengan jawaban tersebut, Tetua Muen pun menghilang menjadi partikel cahaya emas yang terbang ke angkasa.
Pohon suci emas yang sebelumnya tumbuh subur dengan pancaran aura keemasannya seketika meredup, layu, dan berguguran, menandakan bahwa sosok tetua Mu'en yang esensi jiwanya masih tersimpan di dalam pohon tersebut bahkan setelah kematiannya kini telah sepenuhnya pergi untuk selama-lamanya. Bertepatan dengan itu, Di Tian, sang penguasa hutan pertarungan bintang, kini sudah tiba di depan gerbang kota Shrek untuk menanyakan di manakah Wo Yuhao. Seluruh kota Shrek bergetar dan tentu saja sangat terintimidasi oleh kehadirannya. Tidak cuma dari pihak Shrek yang nampak begitu terkejut, Jushi beserta pasukannya serta para mas roh jahat sekte kultus roh suci yang membangun camp di luar kota Shrek pun juga tercengang ketika menyaksikan fenomena perubahan langit di kota Shrek serta kemunculan aura mencekam yang sangat mengerikan. Para tetua pavilion Dewa Laut yang dipimpin oleh Dekan Yan Zhouze datang untuk menghadang sang dewa binatang hutan Stardew. Yan Zhouze penasaran, memang ada urusan apa Di Tian mencari Yuhao. Ia mengungkapkan bahwa saat ini anak itu sedang terluka parah dan nyaris sekarat, sehingga sepertinya belum bisa keluar untuk menemui siapapun. Di Tian menduga apa jangan-jangan penyebabnya adalah para manusia yang hendak menyerang kota Shrek itu, maksudnya Jushi dan pasukannya. Namun ia merasa janggal karena mengingat fondasi Akademi Shrek yang telah sangat kuat selama 10.000 tahun, bagaimana bisa kalah ketika menghadapi musuh selemah ini, sampai-sampai membuat Wo Yuhao terluka parah. Dan kalaupun memang benar demikian, Di Tian ingin dibawa untuk menemuinya sekarang juga. Siapa tahu ia bisa membantu untuk menyembuhkan luka anak itu. Ya, sayangnya Di Tian ini tidak mudah untuk ditipu. Maka dari itu Dekan Yan Zhouze kembali beralasan bahwa pihaknya sudah berusaha melakukan yang terbaik, menggunakan berbagai metode yang rumit untuk menyelamatkan nyawa Yuhao. Kini anak itu tengah tersegel, tidak boleh terpapar oleh cahaya luar maupun bertemu dengan siapapun. Butuh beberapa hari lagi sebelum segelnya terbuka. Jadi ia rasa Di Tian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi dan lebih baik tunggulah dengan sabar di kota Shrek. Baru setelah proses penyembuhan benar-benar selesai, maka ia akan mengantarnya untuk menemui Ho Yuhao. Sayangnya Di Tian sadar kalau Dekan Yan Zhouze hanya berusaha mengulur waktu. Ia sudah hidup selama ratusan ribu tahun. Berbagai tipu daya dari para manusia sudah sangat familiar di matanya. Jadi mimpi saja jika ingin menipunya. Di Tian pun perlahan melangkah maju, di mana pada setiap langkahnya sanggup memberikan tekanan yang luar biasa kepada seluruh tetua pavilion Dewa Laut. Bahkan sekelas Super Douluo pun tetap saja dibuat tidak berdaya. Tidak lama kemudian tetua Xuanzi akhirnya tiba untuk menghadang Di Tian. Ia mempertanyakan apakah sang dewa binatang hutan Stardew ingin membatalkan perjanjian perdamaian mereka dengan kembali menyerang Akademi Shrek. Ia pun lantas memberinya peringatan bahwa siapapun yang berani mengganggu proses penyembuhan Yuhao maka harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Dan baiklah kalau memang itu maunya, Di Tian pun mengajukan taruhan. Ia akan memberinya waktu selama setengah jam. Jika selama waktu tersebut Xuanzi mampu bertahan dari gempuran serangannya, maka ia akan langsung pergi meninggalkan kota Shrek. Namun sebaliknya, jika Xuanzi gagal, maka biarkan dirinya menemui Ho Yuhao. Tentunya dengan damai tanpa mempengaruhi perjanjian perdamaian di antara mereka. Tantangan pun diterima. Tetua Xuanzi mengajaknya untuk naik ke langit bertarung pada ketinggian 5.000 km di atas permukaan tanah agar dampak dari pertempuran mereka tidak sampai menghancurkan kota Shrek. Tetua Xuanzi menunjukkan kekuatannya yang sudah jauh meningkat semenjak pertarungan terakhir keduanya. Kini ia telah berhasil menerobos puncak tertinggi kultivasi Master Roh, yaitu limit Douluo level 99. Sementara itu, sejauh ini Jushi masih belum tahu siapa yang sedang dihadapi oleh tetua Xuanzi, sang ketua pavilion Dewa Laut. Siapa sosok berbaju hitam yang mampu bersaing melawan seorang limit Douluo. Hingga Zhongliwu akhirnya menyadari bahwa sosok tersebut adalah sang Raja Naga bermata emas, pemilik kekuatan terbesar di seluruh benua Douluo saat ini, penguasa hutan pertarungan bintang, sang dewa binatang Di Tian. Scene kembali ke pertempuran di atas awan. Di Tian sama sekali tidak terkejut saat menyaksikan kekuatan tetua Xuanzi karena baginya itu hanyalah inti jiwa kedua yang dibentuk dari metode resonansi satu posisi milik manusia. Jelas inti jiwa dengan metode yin yang saling melengkapi miliknya masih jauh lebih unggul. Sementara itu, tetua Xuanzi terlihat tengah mempersiapkan serangan terkuatnya dengan menyerap kekuatan bumi, mensimulasikan terbentuknya sebuah benua. Sebuah serangan raksasa menyerupai satu planet. Langit memanggil, bumi menyahut. Seakan seluruh kekuatan daratan merespons sang ketua pavilion Dewa Laut tersebut dan secara brutal melepaskan energi beratribut tanah untuk memperkuat serangannya.
Keduanya pun saling mengadu serangan dan sama-sama terpental. Namun meski dengan teknik terkuatnya, Tetua Xuanxi masih belum mampu mengungguli Di Tian. Memang layak disebut sebagai sang dewa binatang. Bahkan tadi saat berbenturan dengannya, kekuatan Di Tian terasa bagai jurang tanpa dasar. Sama sekali tidak terasa ada ujungnya. Belum lagi, itu pun sepertinya Di Tian masih menahan diri. Di Tian kembali memperingatkan Xuanxi untuk segera menyerah dan tidak lagi menghalangi jalannya. Barusan Xuanxi pasti juga sudah merasakannya sendiri bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua terlampau sangat jauh. Jadi sebaiknya berhenti melakukan perlawanan yang tidak berguna dan secepatnya bawalah Huo Yuhao ke hadapannya. Lagian ia hanya ingin menanyakan beberapa hal dan berjanji tidak akan menyakitinya. Di saat yang sama, Huo Yuhao masih nampak begitu struggle dalam menemukan titik keseimbangan antara inti jiwa pertama dengan inti jiwa keduanya. Seluruh bentuk rohnya pun turut membantu memberikan dukungan. Kaisar Salju, Bingbing, Adas, dan Xiaobai menyalurkan kekuatan es ultimate-nya ke dalam inti jiwa kedua. Sementara Lia dan Tianmeng bertugas untuk menjaga inti jiwa pertama. Kembali ke kota Shrek, di mana Tetua Xuanxi tegas menyatakan bahwa dirinya masih belum kalah. Ia pun berubah ke mode avatar Tao Ti dan kembali melancarkan serangan demi serangan, mengulur waktu untuk Huo Yuhao supaya bisa menyelesaikan kultivasinya dengan lancar. Di bawah, sepertinya Jusi masih berusaha mencerna semua ini. Kedatangan Di Tian dan pertarungan dahsyat di atas kota Shrek benar-benar di luar dugaannya. Ia lalu meminta pendapat dari salah seorang tetua aula persembahan bernama Sulau, yang merupakan master pemandu roh tingkat 9. Menurut Sulau, penyerangan Di Tian ini bisa menjadi pertanda jatuhnya kota Shrek. Jadi ia menyarankan Jusi agar segera memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kota Shrek sekarang juga, tanpa perlu taktik pengampungan tanpa menyerang lagi. Untuk itu, Jusi ingin agar semua pos pemandu roh pasukan mendengarkan perintahnya. Persiapkan meriam pemandu roh serangan jarak jauh bermuatan penuh dan terpadu, lalu bersiap untuk menembak. Namun kali ini Zhong Liwu yang sebelumnya selalu ngotot untuk menyerang kota Shrek malah punya pendapat lain. Ia mengecam Sulau yang mempunyai temperamen yang kasar dan tindakan yang gegabah tanpa bisa membaca situasi. Alih-alih langsung menyerang, Zhong Liwu mengusulkan sebelum Di Tian dan Xuanxi menyelesaikan pertarungannya akan sangat beresiko jika sembarangan bergerak, karena bisa saja keduanya malah beralih menargetkan pasukan mereka. Akan tetapi Jusi mengingatkan Zhong Liwu bahwa sepertinya Zhong Liwu ini terlalu sibuk memikirkan hal kecil dan justru melupakan peluang yang jauh lebih besar. Yah, peluang untuk mendapatkan kekuatan tertinggi dan menduduki puncak di seluruh benua. Tidak akan ada lagi kesempatan yang lebih baik dari ini, yaitu untuk bisa mendapatkan cincin roh dari monster roh terkuat. Ya, meskipun Zhong Liwu sudah memiliki cincin roh ke-9-nya sehingga tidak bisa ditambah lagi, tapi setidaknya dengan menghabisi makhluk terkuat di seluruh benua pasti akan membuat namanya menjadi sangat melegenda. Bahkan mungkin akan menggantikan posisi Di Tian sebagai yang terkuat. Lagi pula, meskipun cincin roh tidak bisa diserap, pasti masih ada tulang roh yang bisa diperoleh. Zhong Liwu nampaknya mulai tergiur dengan ucapan Jusi yang menambahkan, selain itu semua, tubuh fisik Di Tian yang tiada banding pasti akan menjadi begitu luar biasa jika bisa ia proses menjadi boneka melalui teknik rahasia sekte kultus roh suci. Jadi ia sangat setuju dengan rencana Jusi. Dan soal cincin roh Di Tian nanti bisa dipersembahkan kepada Yang Mulia Su Tianran. Dengan teknik rahasia sekte mereka ditambah alat penyimpanan pemandu roh yang paling canggih, cincin roh Di Tian bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Yah, kelak cincin roh tersebut bisa diberikan kepada sang putra mahkota Su Yunhan saat waktunya sudah tiba. Baik cincin roh maupun tulang roh, semuanya bisa disimpan untuk putra mahkota, sehingga di masa depan putra mahkota bisa berpotensi menjadi master roh terkuat di seluruh dunia. Sementara itu, Di Tian nampaknya sudah mulai serius. Karena jika Xuanxi memang ingin mati, pasti ia akan mengabulkannya. Ia akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Naga meraung menembus 9 langit, nafasnya membelah gunung dan sungai, keangkuhan di bawah langit. Di Tian merilis salah satu senjata terkuatnya, pedang naga hitam. Benar-benar mengagumkan, daya hancur dan tebasannya bahkan mampu merobek ruang.
Di sisi lain, sebagai maestro yang mempunyai jalan pedang, Ji Juechen yang mencoba memahami niat pedang naga hitam milik Di Tian langsung terkena serangan balik. Bagaimana tidak, ia merasakan niat pedang yang sangat mengerikan dari makhluk kuat di tingkat puncak. Namun pemahaman ini akan sangat membantu jalan kultivasinya, makanya ia segera bergegas untuk melakukan pelatihan tertutup. Susansi meminta Nana agar tidak perlu mencemaskannya, dan semoga saja pencerahan kali ini bisa membantunya untuk bisa menerobos Fenghodolo. Pertempuran di langit kota Shrek semakin memanas. Satu tebasan bisa membelah langit, dua tebasan, tiga tebasan mungkin masih bisa ditahan. Namun jika terus seperti ini, maka tetua Xuanzi pun tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dan lagi-lagi, ia mengakui bahwa perbedaan antara pemadatan inti jiwa dengan metode resonansi satu posisinya dengan metode yin yang saling melengkapi milik Di Tian, kesenjangannya bagi bumi dan langit. Namun karena kultivasi Hou Yuhao masih belum selesai, mana bisa ia menyerah sekarang. Di saat yang sama, Yu Hao memang masih membutuhkan waktu sedikit lagi sampai kultivasinya benar-benar selesai. Usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan ya, senyum lega dari para kodam Yu Hao sudah cukup menjawab bahwa akhirnya pemadatan inti jiwa kedua menggunakan metode yin yang saling melengkapi telah sukses. Scene kembali memperlihatkan tetua Xuanzi yang kalah telak di hadapan Di Tian yang masih nampak santai dengan pedang naga hitamnya. Ini adalah momen yang sangat krusial. Jika menyerah sekarang, maka semuanya hanya akan sia-sia. Jadi dengan tekad mempertaruhkan segalanya, tetua Xuanzi melakukan sesuatu yang sangat gila, meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dengan mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri. Yah, teknik pembakaran jiwa. Dengan demikian, tetua Xuanzi secara paksa dapat menggerakkan kekuatan Tao Ti di dalam garis darahnya. Di Tian pun sudah tidak bisa bersantai lagi. Dan sekarang mari putuskan hasil dari pertarungan ini. Ia pun memanggil dua inti jiwanya yang mempunyai atribut ruang dan atribut kegelapan untuk menahan amukan dari kekuatan Tao Ti. Tetua Linker menjelaskan bahwa Tao Ti adalah salah satu dari 9 putra Dewa Naga, di mana garis darahnya bahkan lebih murni dibandingkan Di Tian. Untuk pertama kalinya, aura Di Tian berhasil ditekan berkat keunggulan garis darah klan naga. Maka dari itu, tanpa buang-buang waktu lagi, secara mengejutkan Di Tian berbalik arah, meletakkan senjatanya dan mulai berlutut ke arah hutan besar Stardow. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh sang dewa binatang tersebut. Dan jika Di Tian saja sampai berlutut, maka muncul pertanyaan di kepala Dekan Yan Zhouzi. Ada apakah di hutan Stardow? Apakah di sana ada makhluk yang bisa membuat Di Tian sampai berlutut? Tanpa sepatah kata pun tiba-tiba saja aura cahaya perak muncul menembus angkasa, memberkahi Di Tian dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seketika itu juga dominasi garis darah tetua Xuanzi dengan mode Tao Ti-nya dibuat lenyap begitu saja. Terentah mengapa di hadapan tekanan dari aura perak ini, bahkan Tao Ti sucinya pun dibuat kehilangan hasrat untuk bertempur dan justru muncul keinginan untuk tunduk dan berlutut. Kuasa mutlaknya sudah tidak bisa lagi untuk ditahan sama sekali. Tao Ti sudah kehilangan semangat bertarungnya. Dengan tumbangnya tetua Xuanzi, kini harapan satu-satunya untuk bisa menghentikan amukan dari Di Tian sudah sirna. Mereka semua, para tetua Pavilion Dewa Laut, bahkan tetua Xuanzi sendiri berpikir bahwa sepertinya semuanya sudah berakhir. Namun apakah benar demikian? Sepertinya takdir berkata lain. Sebuah cahaya muncul yang seketika menyingkap awan hitam yang sebelumnya menyelimuti langit kota Shrek, menyapa Di Tian dan mengembalikan sesuatu yang dulu beliau titipkan kepadanya, liontin sisik naga terbalik. Hou Yuhao kini tampil dengan penampilan barunya sebagai manusia pertama yang mampu menerobos level Fenghodolo menggunakan metode pemadatan inti jiwa yin yang saling melengkapi.
礼物一天不在一张。 Langit pun kembali cerah, harapan dan masa depan Akademi Shrek kini telah berhasil kembali dibangun oleh Yu Hao. Kalau sudah seperti ini, maka Di Tian ingin melihatnya sendiri apa yang sudah dipelajari oleh bocah di hadapannya. Huo Yu Hao memperkenalkan identitas barunya sebagai seorang Feng Hou Doluo bergelar Ling Bing Doluo atau Doluo Espiritual, lalu menantang Di Tian untuk bertarung melawannya. Dan tentu saja dengan senang hati Di Tian bersedia untuk menerima tantangan tersebut. Dua makhluk terkuat di benua Doluo bersinar di atas langit kota Shrek dan sudah siap untuk tes ilmu. Nah, ini baru gantung lagi ya, karena barusan adalah scene terakhir dari episode 162. Di Tian sebagai entitas terkuat di benua Doluo selama ratusan ribu tahun melawan Huo Yu Hao, generasi baru yang berhasil menduduki puncak tertinggi di dunia Master Roh. Sayang, kelanjutannya baru bisa kita saksikan minggu depan ya. Dan sekarang seperti biasa kita akan bahas beberapa hal menarik yang ada di episode kali ini. Mungkin kalian ada pertanyaan dan masih bingung sama alurnya. Sini-sini kumpul dalam pembahasan hal menarik Soulen 2 The Unraveled Tangsek episode 162. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Kenapa Muen gak muncul lagi buat bantuin nahan Di Tian? Di episode kali ini, setelah membantu Huo Yu Hao dan memberikan tutorial cara menstabilkan dua inti jiwa, wujud spiritual tetua Muen kembali menghampiri tetua Xuanzi. Ini sebenarnya sudah yang kedua kalinya ya. Kemunculan pertama pada episode 110 saat gelombang serangan monstro yang dipimpin Di Tian menyerbu kota Shrek. Waktu itu dijelaskan bahwa meskipun tetua Muen telah mati, beliau meninggalkan sebagian esensi jiwanya di pohon suci emas untuk melindungi Akademi Shrek. Melalui esensi jiwa tersebut, Muen menyalurkan sisa kekuatannya kepada Xuanzi, sehingga pemilik roh pelindung Tao Ti itu memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa. Wujudnya bahkan berevolusi menjadi Raja Naga Tao Ti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Sampai-sampai Di Tian sempat memanggilnya paman. Meski begitu, pada akhirnya Xuanzi tetap bukan tandingan sang dewa binatang ya. Ia hanya mampu menahan Di Tian untuk sementara waktu. Karena itulah aku sempat mengira kejadian yang sama akan terulang kembali di episode kali ini. Kupikir kemunculan Muen akan kembali membantu Xuanzi untuk menghadapi Di Tian. Tapi ternyata beliau cuma datang untuk berpamitan. Yah, pastinya kekuatan Muen pun juga ada batasnya. Setelah insiden gelombang monstro dulu, diperlihatkan bahwa sebagian jiwanya kembali menyatu dengan pohon suci emas, seolah masih siap muncul lagi jika Akademi Shrek benar-benar dalam bahaya. Namun di episode kali ini akhirnya dikonfirmasi bahwa tetua Muen benar-benar tidak akan muncul lagi. Ia telah resmi berpamitan kepada Xuanzi dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab menjaga Akademi Shrek kepada beliau. Kemungkinan besar kekuatan jiwanya sudah sangat terkuras pasca insiden gelombang monstro. Lalu sekarang sisa kekuatannya yang masih ada sudah benar-benar dihabiskan untuk membantu proses kultivasi Huo Yu Hao. Jadi walaupun mungkin Muen tahu kalau Di Tian sudah OTW ke Akademi Shrek, ia memang sudah tidak memiliki sisa kekuatan yang cukup untuk ikut campur lagi. Apalagi sekarang kan Xuanzi sendiri juga sudah mencapai ranah limit Doluo. Dan kalau boleh berkata kasar, noh sana kerja woi, jangan makan gaji buta ya. Ini aku mau beristirahat dengan tenang, jangan diganggu dong. Apakah jiwa tetua Muen naik ke alam dewa setelah kematiannya? Apakah nasibnya akan sama seperti Yilai Kesi? Akankah sang Raja Dewa Tangsan juga menarik jiwanya ke alam dewa? Disclaimer dulu ya, di Donghua Soulen 2 episode 60, adegan Yilai Kesi dibawa ke alam dewa sama Tangsan itu murni tambahan dari pihak studio. Di novel aslinya sih nggak ada ya, perjalanan Yilai Kesi nggak bakal sampai sejauh itu. Tapi jujur ini bakal jadi menarik banget ya kalau based on Donghua, Tangsan menyelamatkan Yilai Kesi dan menaikkannya ke alam dewa sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasanya dalam melindungi sektenya di masa lalu, yaitu sekte Hao Tian dari bencana ledakan Kaisar Salju.
Nah, seharusnya dengan logika yang sama, seharusnya Tetua Muen juga punya jasa yang sama besarnya dong. Kan dia sudah sangat berjasa mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi pelindung bagi Akademi Shrek, which is Akademi Shrek tempatnya menuntut ilmu selama Tang San masih berada di dunia fana. Bukankah itu juga peninggalannya yang sangat berharga? Di sini aku beri dua alasan ya yang mungkin cukup masuk akal. Pertama, kalau menurutku ya, soal masalah ini sebaiknya kalian harus mulai membedakan ya antara mana jasa, mana tanggung jawab. Yah, Yilai Kesi kan bukan berasal dari sekte Hao Tian, bahkan ia bukan berasal dari benua Dolo. Kalian tahu lah ya, dunia aslinya itu adalah semestanya di Donghua Throne of Steel. Jadi seharusnya melindungi sekte Hao Tian sama sekali bukanlah tanggung jawab beliau. Namun tanpa ragu, Yilai Kesi malah mengambil tanggung jawab tersebut, mempertaruhkan jiwanya untuk meredam kekuatan dari ledakan Kaisar Salju. Ketika sesuatu bukan tanggung jawab kalian, namun dengan sukarela kalian bersedia untuk membantu, maka saat itulah jasa kalian akan menjadi luar biasa. Nah, bedakan dengan Tetua Muen. Ia tumbuh dan belajar di Akademi Shrek, menerima jabatan sebagai Ketua Pavilion Dewa Laut, sehingga tugas untuk melindungi Akademi Shrek otomatis sudah menjadi bagian dari amanah dan tanggung jawabnya kan? Ya mungkin agak keterlaluan ya jika ngomong kalau Tetua Muen itu sama sekali tidak berjasa. Namun yang ingin aku tekankan adalah jasa Yilai Kesi yang rela mengorbankan nyawanya tanpa embel-embel apapun beda dengan jasa Tetua Muen yang memang sudah punya tanggung jawabnya di situ. Kemudian untuk alasan kedua, singkat aja ya, kan Tetua Pavilion Dewa Laut itu tidak cuma satu. Ada banyak generasi sebelum Tetua Muen dan akan ada banyak lagi setelahnya. Jadi ya kalau yang dibawa cuma satu, yang lain pasti langsung komplain. Pasti bakal disemprot lagi kan sama Dewa Kehancuran. Woi, lu itu dewa baru, jangan banyak-banyak bawa orang lah. Ini dunia dewa udah sempit anjir. Apakah pohon emas Pavilion Dewa Laut udah jadi kayu lapuk? Setelah lenyapnya jiwa Muen, diperlihatkan pohon emas telah kehilangan cahaya keemasannya. Pohonnya layu, bahkan banyak daunnya yang berguguran. Untuk jiwa Muen sendiri, tidak ada penjelasan kemana perginya. Di semesta Shaolan, soal dunia afterlife atau tempat bagi orang-orang yang udah mati memang tidak pernah dijelaskan secara detail. Dan sejauh yang aku tahu nih ya, tidak ada konsep akhirat, surga maupun neraka. Jadi aku berteori kalau ada beberapa kemungkinan, yaitu jiwanya lenyap begitu saja, menyatu dengan alam, mengalami siklus reinkarnasi, atau memang ada suatu tempat khusus yang berfungsi untuk menampungnya. Kembali membahas soal pohon emas, ditinjau dari sejarahnya dulu. Pohon emas kuno atau Ancient Golden Tree adalah entitas spiritual yang paling suci di Akademi Shrek yang berfungsi sebagai inti kehidupan dan pelindung utama seluruh planet Dolo. Di dalam semesta Shaolan dimulai pada Shaolan 2 khususnya, pohon raksasa ini mempunyai berbagai rahasia besar mengenai energi kehidupan di dunia fana. Konon, pohon emas kuno ditanam oleh Tang San sebelum beliau naik ke alam dewa. Tang San menanam bibit pohon emas di Pulau Dewa Laut buatan yang berada di pusat Akademi Shrek. Pohon ini kemudian tumbuh subur karena menyerap sisa-sisa energi ilahi serta aura Dewa Laut Tang San, manifestasi dari kesadaran ilahi. Pohon ini bukan sekedar tanaman biasa, melainkan media bagi kesadaran planet Dolo untuk bisa mengakar. Terkadang juga menjadi tempat peristirahatan jiwa para sesepuh. Ketika master hebat seperti Tetua Muen meninggal, jiwa dan sisa kultivasi mereka tidak lenyap begitu saja, melainkan menyatu dengan pohon emas ini untuk melindungi Akademi Shrek di kemudian hari. Bagi para master roh, khususnya para murid Akademi Shrek halaman dalam, pohon emas ini juga difungsikan untuk memperkuat dan mengembangkan kultivasi mereka. Pohon ini memancarkan aura cahaya dan kehidupan murni yang sangat pekat, bisa memperlancar kultivasi dan membantu pemulihan luka dengan lebih cepat. Miriplah dengan danau kehidupan di pusat hutan Stardow. Dan aku jadi curiga nih, apa jangan-jangan pepohonan yang ada di situ juga merupakan salah satu dari jenis pohon emas? Kan secara penampilan mirip banget tuh. Atau jangan-jangan Tang San memang ambil bibitnya dari situ? Kembali ke pertanyaan di awal, apakah perginya jiwa Tetua Muen akan menghilangkan kekuatan atau energi suci dalam pohon emas? Tentu saja tidak ya guys ya. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jiwa Tetua Muen dan mungkin juga jiwa para sesepuh lainnya hanya singgah sementara di pohon suci emas. Ketika masa keberadaan jiwa tersebut telah berakhir, mereka hanya akan pergi meninggalkan pohon itu begitu saja. Kepergian mereka sama sekali tidak mengurangi, apalagi menghilangkan kekuatan magis maupun energi suci yang memang telah melekat pada pohon suci emas.
Jadi gambaran cahaya emas yang perlahan meredup dan pohon emas yang tampak layu bukanlah pertanda bahwa pohon itu akan ikut mati. Itu hanyalah simbol yang menggambarkan suasana duka atas kepergian sosok yang pernah bersemayam di sana. Kekuatan dan energi suci pohon emas tetap ada, tidak ikut lenyap bersama kepergian jiwa mereka. Kenapa Ditian kebelet banget pengen ketemu Yu Hao? Ditian datang ke kota Shrek untuk mencari Ho Yu Hao karena koneksinya dengan sisik terbalik tiba-tiba terputus. Nah, kenapa Ditian panik? Alasannya sebenarnya udah pernah aku jelasin ya, sering banget. Intinya, ia takut kalau takdir keberkahan Wang Qiu'er yang ada pada Yu Hao ikut menghilang. Mungkin kalian bertanya lagi, ini kan bukan pertama kalinya karena ada 2 kejadian lain yang pernah membuat koneksi sisik terbaliknya dengan Yu Hao terputus. Kenapa dulu nggak sepanik ini? Yang kalian maksud 2 kejadian itu terjadi di episode 133 dan episode 144 kan? Pada episode 133, Yu Hao berhadapan melawan Long Xiaoyao. Yu Hao sadar kalau lawannya jauh berada di atasnya. Jadi ia berencana untuk menggunakan sisik terbalik Ditian seperti saat dirinya melawan Ye Sisui. Sang dewa binatang itu datang untuk melindunginya. Namun ternyata Long Xiaoyao berbeda. Sebagai pemilik roh pelindung naga kegelapan yang jenisnya sama dengan Ditian, ia mengaku punya caranya tersendiri untuk bisa saling mengisolasi. Ia tentu paham cara kerja kekuatan Ditian terhadap sisik terbalik naga. Nah, jadi metode yang dipakai oleh Long Xiaoyao ini kemungkinan bukanlah asal putus koneksi, melainkan semacam mengelabui atau menipu sisik terbalik tersebut, membuat seolah-olah Yu Hao sedang baik-baik saja. Jadi ya Ditian nggak panik karena dia tidak merasakan ancaman apapun. Bahkan di saat Yu Hao benar-benar sudah sekarat. Nah, ini kemudian terjadi lagi pada Donghua episode 145. Scene ketika sang dewa emosi Rong Nianbing memanggil Yu Hao ke alam dewa. Ia juga diperlihatkan dengan mudah mampu menekan pengaruh dari sisik terbalik milik Ditian. Kasusnya sama dengan Long Xiaoyao tadi ya, Rong Nianbing pasti tahu bagaimana cara memutus sementara koneksi sisik terbalik tanpa disadari oleh Ditian. Apalagi dia juga udah pasti belajar lah dari 2 pengalaman sebelumnya, di mana ketika ia pertama kali mencoba untuk menghubungi Yu Hao, selalu terganggu oleh kekuatan sisik terbalik. Malah mungkin Ditian nggak tahu soal kejadian itu. Nah, tapi selain itu, kalau koneksi sisik terbalik putus secara tiba-tiba atau Ditian tidak bisa lagi merasakan keberadaan Yu Hao, di saat itulah Ditian mulai panik dan langsung menghampirinya. Maka dari itulah agak konyol kalau Dekan Yan Zhouze coba menipunya dengan mengatakan kalau Yu Hao sedang terluka parah. Yah, kan Ditian aja bisa ngerasain situasi Yu Hao, bahkan sebelum serangan fatal mengenainya. Seperti saat Yu Hao mau dihantam serangan menara dewa kematian Ye Sisui atau nyaris kesambar geledek petaka surgawinya Xiaobai. Ditian versus Tetua Xuanzi, bisa-bisanya keponakan durhaka sama pamannya. Kedatangan Ditian ke kota Shrek benar-benar menggemparkan. Sebagian besar tetua pavilion Dewa Laut, Dekan Yan Zhouze CS, benar-benar dibuat kroco di hadapannya. Yah, kita pernah lihat lah ya ketika dulu di episode 63, betapa tidak berdayanya Dekan Yan Zhouze ketika berada di bawah tekanan sang kaisar naga Long Xiaoyao. Apalagi melawan Ditian yang kekuatannya jauh lebih besar. Tetua Xuanzi menantang Ditian untuk bertarung by one melawannya, naik ratusan kilometer di atas kota Shrek untuk mencegah kerusakan dan juga korban sipil. Pertarungan jelas berat sebelah, bahkan Tetua Xuanzi mengakui kalau kekuatan Ditian bagaikan jurang tanpa dasar, yang mana artinya saking kuatnya Tetua Xuanzi sampai-sampai tidak bisa melihat di mana batas kekuatan Ditian. Kalau bukan karena dibantu oleh hukum garis darahnya, mustahil Xuanzi mampu bersaing melawan Ditian. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, roh pelindung banteng Tao-Ti Ilahi mempunyai garis darah yang lebih tinggi dari garis darah milik Ditian. Bahkan semenjak episode 110, ketika Ditian pertama kali melihat penampakan Tetua Xuanzi mode Raja Naga Tao-Ti, sempat memanggilnya dengan sebutan paman. Namun karena saat itu level kultivasinya belum limit dolo dan hanya meminjam sedikit kekuatannya Tetua Muen, jadi dominasinya terhadap Ditian tidak bisa bertahan lama, hanya bisa menahannya sementara waktu. Dan sekarang ketika sudah menerobos limit dolo, ditambah membakar inti jiwanya sendiri, baru benar-benar bisa menekan Ditian, memaksanya untuk meminjam kekuatan Raja Naga Perak. Nah, aku tahu ini bakal jadi perdebatan sih, tapi kalau bicara soal garis darah, mungkin bisa dikatakan kalau Tetua Xuanzi adalah yang paling mendominasi di antara semua Master Roh pemilik roh pelindung tipe naga lain sejauh ini. Long Xiaoyao pernah bilang bahwa garis darahnya setara dengan Ditian. Jadi kalau Ditian aja tertekan oleh Tao-Ti-nya Xuanzi, maka hal yang sama mungkin juga akan dialami oleh Long Xiaoyao.
Tapi ingat juga ya, harga yang dibayar Tetua Zuanzi sangatlah mahal untuk bisa memakai keunggulan garis darah tersebut, yaitu membakar inti jiwanya sendiri yang jika pertempuran berjalan panjang, maka bisa jadi Tetua Zuanzi malah mati lebih dulu. Ya emang sih secara kultivasi limit dolo, Zuanzi masih berada di bawah Long Xiaoyou. Tapi sejauh yang diperlihatkan pada episode kali ini, keunggulan garis darah di dalam klan naga itu nyata adanya. Tapi ya itu ya, kalahnya itu sama durasi pemakaian. Bisa jadi sebenarnya kalau pertempuran diterusin tanpa bantuan Raja Naga Perak, Di Tian pada akhirnya tetap bisa mengungguli Tetua Zuanzi. Tapi karena ia diburu oleh waktu, ingat kan di situ Di Tian ngasih waktu 30 menit. Jadi daripada pulang dengan tangan kosong, supaya cepat ia pun langsung minjem kekuatan dari Guyena. Tapi bang, Long Xiaoyou kan udah limit dolo demigod, sementara Zuanzi masih quasi demigod. Ya secara kultivasi emang benar, cuman sekali lagi kita lagi membicarakan soal garis darahnya aja. Kalian lihat kan, Di Tian yang udah quasi god aja masih tertekan oleh Zuanzi. Ini pendapatku pribadi ya, boleh setuju boleh tidak. Taoti, sang pengendali elemen bumi. Lalu apa elemen-elemen yang lain? Sudah jadi rahasia umum lah ya, Dewa Naga memiliki 9 putra naga yang merupakan klan naga generasi pertama. Berikut adalah ke-9 putra naga tersebut. Pertama, White Dragon King, Raja Naga Cahaya, menguasai elemen cahaya dan dianggap sebagai salah satu putra terkuat dan paling difavoritkan oleh Dewa Naga, bertugas menjaga hukum dan ketertiban klan naga. Kedua, Dark Dragon King, Raja Naga Kegelapan, menguasai elemen kegelapan, sangat setia kepada Dewa Naga, memimpin faksi Naga Kegelapan. Ketiga, Water Dragon King atau Raja Naga Air, mengendalikan elemen air menjadi leluhur naga berelemen air. Fire Dragon King, Raja Naga Api, menguasai api dan api suci, memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Kelima ada Wind Dragon King atau Raja Naga Angin, mengendalikan elemen angin, memiliki kecepatan dan mobilitas yang sangat tinggi. Keenam, Earth Dragon King atau Taoti, menguasai elemen tanah dan memiliki pertahanan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Nah ini garis darahnya Tetua Zuanzi ya. Ketujuh, Space Dragon King, Raja Naga Ruang, menguasai ruang dan dapat memanipulasi dimensi dan spesialis teleportasi. Putra ke-8, Time Dragon King atau Jet Dragon King, Raja Naga Waktu, mengendalikan waktu, digambarkan sebagai naga yang paling misterius dan sulit diprediksi. Kesembilan, Mountain Dragon King, Raja Naga Gunung, mewakili stabilitas dan kekuatan. Berbeda dari naga lain karena tubuhnya dapat berubah menjadi daratan atau benua agar ras naga memiliki tempat hidup. Karena pengorbanannya lah ia dihormati sebagai pemimpin dari 9 Raja Naga Agung. Mereka adalah generasi pertama naga yang diciptakan oleh Dewa Naga, masing-masing menyebarkan garis keturunannya ke berbagai wilayah, di mana generasi berikutnya seperti Di Tian lahir dari Raja Naga Cahaya dan Raja Naga Kegelapan. Begitu pula dengan garis darahnya roh pelindung naga milik Tetua Muen dan garis darahnya Long Xiaoyou. Pada episode kali ini di-spill juga ketika Di Tian meminjam kekuatan dari Raja Naga Perak. Diperlihatkan 9 simbol putra naga tersebut, mengisyaratkan bahwa dengan kekuatan pinjaman itu Di Tian bisa unggul dari garis darah 9 putra naga manapun. Waduh, se-OP apa ini Zhong Liwu sampai-sampai mau ambil cincin rohnya milik Di Tian? Zhong Liwu sangat tergiur setelah dihasut oleh Jushi. Intinya Jushi bilang kalau pengen ngalahin Di Tian, inilah saatnya. Karena Di Tian pasti habis tenaga setelah digempur oleh para tetua Pavilion Dewa Laut. Zhong Liwu pun langsung ngehalu kalau dia bakal jadi yang terkuat setelah berhasil mengalahkan sang dewa binatang Di Tian. Cincin rohnya bisa diberikan kepada putra mahkota Su Yunhan. Sedangkan fisik Di Tian bisa ia jadikan sebagai boneka tempur. Sumpah ini ngakak banget sih ya. Iya sih, secara kultivasi memang tidak bisa diremehkan si Zhong Liwu ini. Hyper Dolo level 98, roh pelindungnya adalah boneka iblis dewa kematian, mirip dengan ibunya lah ya, Yi Siswi. Konfigurasi cincin rohnya pun gak kalah mengerikan, 6 hitam dan 3 merah. Ditambah lagi kebanyakan master roh jahat menggunakan jalan kegelapan dalam perkembangan kultivasinya yang biasanya lebih unggul dari metode kultivasi biasa. Namun jika lawannya Di Tian sih ya gimana ya? Itu seperti menggali kuburan sendiri gak sih? Ia pernah diperlihatkan bertarung serius melawan Dekan Yan Zhaoze pada Donghua episode 140. Beberapa skill cincin roh yang ia tunjukkan seperti teknik cincin roh ke-8 yaitu Jarum Dewa Kematian
dan teknik roh ke-6, nafas terakhir. Tapi tidak bisa dibilang menang juga karena saat itu dia main keroyokan bersama para tetua sekte kultus roh suci yang lain. Jeju Chen kebelet kultivasi padahal situasinya masih chaos. Alasan doang itu mah, aslinya dia cuma mau kabur. Enggak ya guys ya, karena bisa dibilang Jeju Chen ini adalah Master Roh yang sangat unik dibandingkan Master Roh yang lainnya. Ia adalah seorang ahli pedang yang biasanya memfokuskan seluruh kesadaran pedangnya ke dalam satu serangan mematikan. Dengan menggabungkan kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya ke dalam kesadaran pedangnya, ia melepaskan berbagai serangan tanpa henti pada target untuk menekannya bahkan dari jarak jauh. Setelah mendapatkan pedang penghakiman dari Yu Hao, ia melepaskan kekuatan cahaya dan kegelapan dan bahkan dapat switch keduanya dengan cepat. Cahaya datang untuk mengusir kegelapan dan kegelapan datang untuk melahap cahaya. Dengan prinsip inilah, ia dapat menggunakan salah satu atribut untuk menyerang tubuh target, memberi mereka aura, dan yang lainnya untuk menyerangnya. Menggabungkan energi kacau yang bertentangan antara dua elemen untuk menimbulkan kerusakan besar. Pemahamannya akan kekuatan ini akan meningkatkan kecepatan pemahaman pedangnya. Makanya ketika ia melihat niat pedang Di Tian, apalagi dengan atribut kegelapannya, ia jadi mendapatkan pencerahan baru. Meski sempat terkena serangan balik, bukan kabur ya, tapi pencerahan tersebut memang harus segera diaplikasikan untuk meningkatkan kultivasinya. Di Tian, rambut putih nggak ada obat. Apakah jangan-jangan dia memasuki kondisi ekstrim seperti Donghua sebelah? Intinya, supaya dia menang lawan garis darah Tao-Ti, Di Tian harus berlutut dan meminjam kekuatan Raja Naga Perak, Guyena yang berada di bawah hutan Stardow. Emang agak lama sih ya, keburu diangkat saber. Tapi ketika mode on, jangankan mau melanjutkan pertarungan, mau mengangkat kepala aja, Tao-Ti langsung dipaksa untuk bersujud. Pun meski mode ini sangat OP, tapi tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Makanya segera kembali dinonaktifkan ketika Ho Yu Hao sudah datang. Yah, nanti saat bertarung melawan Yu Hao, Di Tian hanya akan bertarung menggunakan kekuatannya sendiri. Nah, mengenai si Raja Naga Perak, kalian udah tau lah ya, Dewa Naga kan kebelah jadi dua, yang menjadi pecahan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Yang emas tersegel di alam dewa, dan yang perak berhasil kabur melalui celah dimensi dan jatuh ke benua Dolo. Dan entah bagaimana selama ratusan ribu tahun, Raja Naga Perak ini atau si Guyena ini berhasil menyembunyikan keberadaannya. Mungkin sejauh ini hanya Di Tian yang mengetahuinya. Guyena mengalami luka yang sangat parah, makanya ia butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan diri dan terus bersembunyi. Karena alasan itu jugalah kekuatan yang bisa ia pinjamkan ke Di Tian pun juga sangat terbatas. Dan bisa dibilang ya kalau si Di Tian ini adalah pelayan setianya Guyena. Bang, kapan Guyena akan benar-benar di-spill? Waduh, ini agak lama guys ya. Mungkin nanti akan diperlihatkan sedikit di Soulland 2.5. Tapi untuk fixnya dan benar-benar punya ceritanya sendiri, ya di Soulland 3. Dia akan turun ke dunia manusia, berbaur dan menghadapi banyak konflik. Ya ditunggu aja lah ya, insya Allah tahun depan kok. Ho Yu Hao akhirnya telah tiba, sang Dolo spiritual. Dia datang dengan skin baru ya, tampilannya lebih dewasa, rambutnya jadi lebih panjang, dan udah ada aura-aura dewanya. Jujur penampilannya mirip banget sama Rong Nianbing ya, terutama ketika dia pakai mode rambut hitam. Ya, bagi yang belum tahu, Rong Nianbing sang dewa emosi, perjalanannya ketika masih jadi manusia fana ada di Donghua Magic Save Ice and Fire. Masih dalam universe yang sama dengan Soulland karena emang penulis novelnya juga sama ya, sang Lord Tang Jia Sanshou. Lagi pula cukup masuk akal karena kelak Ho Yu Hao akan mewarisi tahta dewanya Rong Nianbing. Setelah memadatkan inti jiwa kedua, ia kini telah berhasil menerobos level Feng Hou Dolo level 93. Ia juga telah menamai gelar Feng Hou Dolo-nya sendiri, yaitu Feng Hou Lingbing, Spirit Ice Dolo atau Dolo Espiritual. Jelas penamaan ini diambil dari dua atribut utamanya, yaitu S Ultimate dan atribut Spiritual. Dulu waktu Tang Wutong menerobos Feng Hou Dolo, teman-temannya kan juga sempat nanya tuh, mau dikasih apa nama gelarnya tersebut. Dimana Tang Wutong mengungkapkan bahwa dia sudah memikirkan satu nama sejak dulu, yaitu Dolo Kupu-Kupu Naga. Emang cocok sih ya sama roh pelindungnya. Sebelum menantang Di Tian, Yu Hao menunjukkan wujud kedua inti jiwanya. Secara visual, metode yin yang saling melengkapi berbentuk matahari di dalam bulan sabit. Memang agak mirip dengan motif Riwei atau Sun Moon Empire atau kekaisaran matahari bulan, namun bukan berarti keduanya saling terkait ya, karena secara garis besar, bulan dan matahari memang selalu mengandung makna keseimbangan dari dua kekuatan yang saling melengkapi. Lalu siapakah pemenang dari pertarungan ini? Kita sekalian bahas preview untuk episode minggu depan aja kali ya.
preview Solen 2 The Unravel Tangsek episode 163. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ya, persis seperti kelanjutan dari scene sebelumnya, Feng Hao Lingbing datang dan langsung menantang Di Tian untuk bertarung melawannya. Meskipun Hou Yuhao masih di tingkatan Feng Hao Dolo awal, namun fondasinya jauh lebih kuat dari Feng Hao Dolo biasa. Menggunakan metode pemadatan inti jiwa yin yang saling melengkapi, rasanya cukup untuk bisa mengimbangi sang dewa binatang tersebut. Diperlihatkan ketika kekuatan pedang naga hitam milik Di Tian akhirnya diadu dengan belati embun paginya Hou Yuhao. Namun perlu diingat bahwa pertarungan keduanya ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Bisa dibilang cuma sparring biasa. Tidak mungkin kan Di Tian all in karena membunuh Yuhao sama aja dengan membunuh warisan Wang Xuer. Pun demikian dengan Yuhao, ia tetap ingin menjaga hubungan baik antara monster roh dengan para manusia. Tapi itu kan setelah berbenturan dengan Yuhao, kenapa Di Tian terlihat seperti terluka parah? Nah, itu sudah beda scene ya teman-teman ya. Ini kalau boleh diurutkan. Setelah pertarungannya dengan Yuhao selesai, Di Tian pergi meninggalkan Akademi Shrek untuk kembali ke hutan besar Stardow. Namun karena hasutan Yushi, pasukan Riwei serta sekte kultus roh suci yang dipimpin oleh Zongliwu datang untuk menghadangnya. Jadi Zongliwu pikir ini adalah kesempatan emas untuk farming monster roh sekuat Di Tian. Sejumlah alat pemandu roh tingkat tinggi dikerahkan untuk menahan pergerakan Di Tian. Sementara seluruh anggota sekte melakukan ritual untuk menyalurkan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung Zongliwu. Kekuatan Zongliwu pun meningkat drastis, bahkan ia memasuki mode ala-ala dewa kematian. Serangan terkuatnya, teknik cincin roh ke-9 berhasil mengenai Di Tian, dan itulah yang menyebabkan Di Tian terluka, bukan karena serangan belati embun pagi milik Hou Yuhao ya. Lagian kalau dilihat dari jenis lukanya pun tidak ada aura dingin seperti serangan belati khasnya Yuhao. Sementara itu, Yuhao hanya menonton dari jarak jauh. Ia tidak ingin ikut campur karena mungkin merasa bukan urusannya lagi. Sama halnya ketika Akademi Shrek diserang oleh pasukan Kekaisaran Riwei, Di Tian kan juga tidak datang untuk membantu. Dan begitu pula sebaliknya. Benar-benar hari yang panjang dan melelahkan bagi Di Tian. Namun meski digempur habis-habisan, reputasinya sebagai makhluk terkuat di seluruh benua Dolo bukanlah isapan jempol belaka. Ia pun membuktikan kelasnya, lukanya pulih dengan cepat dan amukannya berhasil meratakan Zongliwu dan antek-anteknya. Definisi mau untung malah buntung. Banyak korban berjatuhan dari sekte kultus roh suci. Mas roh jahat yang padahal baru aja menembus level 95 langsung dibabat habis. Mungkin Zongliwu memang masih belum mati, namun yang jelas kejadian ini pasti membuatnya sangatlah kena mental. Keren lah ya. Sayangnya apa? Harus sabar sampai minggu depan guys. Dan oke lah para kultivator, mungkin segitu dulu aja ya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.